kuliahan sebetulnya. Jadi tapi kita bisa pakai untuk membuat satu e-learning yang kompetitif, karena kalau saya lihat fiturnya di e-learning Kamilo ini banyak fitur yang sudah terhubung dengan social network, dan ini bisa kita gunakan secara free ya, jadi secara free. Dan catatan sebetulnya ketika saya membantu sekolah-sekolah, kebetulan karena saya di daerah Banjarnegara ada beberapa sekolah nih, saya sekitar 8 e-learning. Hanya memang basisnya, karena ini Kamilo saya juga baru mengkaji, jadi basis dari Kamilo ini lebih cenderung ke tampilan sudah lebih bagus ya. Jadi kalau saya bandingkan dengan Moodle, itu tampilannya dia lebih elegan. Nah, untuk lisensinya ini kebetulan free, jadi GPL, jadi kita bisa menggunakan maksimal. Kita bisa mengisi kontennya. Jadi untuk konten dan sebagainya nanti di e-learning Kamilo ini kita masih bersifat kosong. Jadi sama seperti settingan itu sama seperti Moodle, tapi ini lebih user friendly ya. Jadi ini lebih user friendly sehingga mungkin kalau saya turun ke lapangan ya, misalkan saya kemarin selesai mengeset di salah satu SMP, respon dari Bapak Ibu guru rata-rata mengatakan, wah ini agak susah. Padahal sebetulnya kalau misalkan kita bicara tentang Moodle itu, ini hanya bicara pemfolderan saja, penataan. Dan yang terjadi di lapangan setelah saya amati semasa WFH atau di masa pandemi ini, itu sebetulnya saya selalu dengan perkembangan saat ini ya. Jadi untuk saat ini luar biasa perkembangannya, karena saya lama tidak nongol di Telegram ataupun di itu, karena asik dengan dunia saya di jaringan. Itu banyak teman-teman yang sudah saya katakan sudah luar biasa. Kemarin sudah saya sempat ikut untuk artikel storyline dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya untuk media pembelajaran sekarang sudah sangat marak. Tapi yang perlu kita pahami sebetulnya, kita saat ini sudah kaya dengan berbagai macam teknologi, dalam artian kalau kita bicara media pembelajaran saat ini sudah sangat luas. Tapi ada satu catatan penting yang sebetulnya harus kita pahami pertama kali, yaitu jejak digitalnya. Jadi gini, yang saya maksudkan seperti ini. Teman-teman sudah buat istilahnya materi pembelajaran, kontennya materi pembelajaran, tapi di sini jejak digitalnya masih terpisah-pisah, belum bisa menyatu ya. Jadi gini, yang saya maksudkan misalkan saya ingin membuat media pembelajaran berbasis SAC, Smart APPS Creator, ini mungkin hampir sama dengan articulate storyline, hampir sama saya katakan, hanya beda fitur saja. Setelah saya buat, saya uji cobakan ke anak, tapi setelah itu jejak kontennya nggak ada. Jadi ketika suatu saat anak siswa saya tanya, Pak, saya butuh materi pelajaran yang kemarin, ini yang kemarin yang mana? Nah ini saya katakan, kita sangat kaya dengan media pembelajaran, tapi kita tidak pernah menata media pembelajaran itu menjadi secara sistematis. Nah ini sebetulnya kalau kita bicara learning management system, itu kan kita bicaranya asinkron dan sinkron. Jadi learning management system itu nggak ada batasan. Kalau kita bisa menyusun secara sistematis menjadi suatu, misalkan kalau kita bicara dalam kurikulum ada KI, ada KD dan sebagainya, itu kan ada tatanan sebetulnya. Nah, kita isi learning management system itu sesuai dengan tatanan tadi. Jadi anak harus ngapain setelah mereka membaca ini, mereka harus aktivitas apa, dan di situ kita masukkan media-media kita, maksudnya seperti itu. Nah, platform yang ada sebetulnya, karena saya juga mindset ke Moodle, jadi Moodle lebih mewadai ke situ ya, walaupun saya yakin semua platform itu sangat luar biasa. Misalkan kita bicara Google Classroom, kita bicara Microsoft Teams dan sebagainya, semuanya luar biasa, sudah sangat lengkap ya. Cuman untuk mewadai itu semua pasti yang namanya platform juga ada kekurangan. Nah, rata-rata yang saya amati seperti di Google Classroom ketika saya buat tatanan, saya masih kurang ini.
saya tidak bisa mengecek aktivitas anak secara langsung. Misalkan saya mengadakan kuis, saya nggak bisa mengecek langsung di Google Classroom mana yang aktif, mana yang tidak. Saya hanya terima hasil reportnya saja. Nah, kalau kita bicara model di situ, ketika kita mengadakan kuis, kita bisa langsung memantau, oh dia baru menjawab sampai dengan nomor sekian. Itu secara langsung. Itu kalau kita tatarannya, jadi ini juga di lapangan juga ketika saya bilang, yuk kita buat LMS, Learning Management System, itu banyak yang mengatakan Bapak Ibu guru di daerah sini ya, oh itu harus online, biayanya besar dan sebagainya. Padahal sebetulnya ini hanya masalah teknis saja. Model bisa di-offline-kan. Nah, Kamilo pun bisa di-offline-kan. Hanya teknisnya, kita bicara teknis. Kita mau pakai WiFi. Nah, kalau sekarang eranya setelah kita pasca UNBK, biasanya server UNBK nganggur gitu loh. Nggak dipakai, nggak diapa-apain. Nah, di sini saya mencoba menerapkan, kalau setelah pasca UNBK, yuk kita manfaatkan ini jadi learning management system. Kita mungkin pakai Moodle dan sebagainya. Nah, ini yang sedang saya kejar saat ini Kamilo. Jadi sebetulnya di platform Kamilo ini juga hampir sama dengan Moodle sebetulnya. Jadi guru nanti bisa bisa berkarya di konten dan dia punya jejak digital sebetulnya. Jadi yang di lapangan saya katakan kita kaya dengan media pembelajaran, tapi kita tidak kurang menyusun secara sistematis. Jadi ketika kebutuhan siswa itu saya butuh materi pembelajaran yang seperti ini, itu kita harus mencari terlebih dahulu. Benar nggak kira-kira? Oh ini yang ini ya? Oh ini di YouTube, tapi saya lupa yang mana. Dan kita jawab seperti itu. Nah kalau kita pakai LMS atau Learning Management System, di situ sudah tertata, maka mau dari segi apapun anak ini bisa mengakses jam berapapun tanpa batasan gitu. Makanya di sini saya katakan kemarin saya mengikuti sedikit web conference dengan Dika Agama saat ini juga membahas tentang Jaga Ratu yang istilahnya berkaitan dengan SMSS ya, malah School Management System. Jadi di sini sejauh ini selama masa pandemi saya katakan bagaimana cara mengecek guru yang sudah ngirim tugas, guru yang belum ngirim tugas. Kepala sekolah nggak paham itu. Dia nggak tahu, dia hanya tahu kalau kita sudah melaporkan. Nah, dengan Learning Management System kepala sekolah kita masukkan saja ke situ. Monggo Pak, ini LMS-nya, silahkan dicek. Saya sudah ngirim tugas, bisa diakses 24 jam selama beberapa bulan. Nah, karya-karya kita masukkan ke situ. Yang senang video tutorial buat YouTube dan sebagainya, kita masukkan ke situ linknya. Dan dipahami bahwa sebetulnya kalau di sini sekarang sudah mulai agak banyak, sudah giat bahwa yang namanya kita buat LMS nggak butuh banyak. Jadi ketika saya bilang kemarin, kebetulan tadi sore saya ada tamu sedikit, ini saya cerita sedikit. Kepala sekolah salah satu SMP, terus dia tertarik dengan LMS. Saya bilang, gimana saya supaya online, tapi saya nggak punya hosting dan sebagainya. Pakai Genomio saja Pak. LMS Genomio itu base-nya adalah Moodle. User yang bisa dipakai, yang bisa ditanam, insya Allah nggak ada batasan. Karena saya sudah ngetes sampai 400-500 user, nggak ada masalah untuk PAT kemarin. Hanya satu Pak minusnya, ini gratis. Kita dikasih hosting, kita suruh ngisi konten sendiri. Untuk learningnya, minusnya satu, ada iklan. Maka supaya siswa yang nanti jadi di LMS Genomio ini diarahkan supaya ketika iklan readable di close itu tidak ada masalah. Hitungan bandwidthnya ketika kemarin saya di SMK kita, anak kita topang dengan mohon maaf saya sebutkan kuota 30.000, ibaratnya sekitar 2 atau 3 giga selama 1 minggu dipakai untuk ujian, nggak ada masalah dan masih sisa. Jadi menolak atau menampik dari semua bahwa kita belajarnya itu kuotanya boros secara daring, sebetulnya kalau dengan LMS itu irit, karena HP siswa juga tidak terlalu berat. Pertama, siswa hanya membutuhkan Google Chrome atau browser. Tidak ada aplikasi tambahan apapun di situ. Nah, ini yang saya katakan, ini sedikit pembukaan bahwa sebetulnya yang namanya Learning Management System, mungkin kita repotnya ya satu. Kadang kita ngisi kontennya ini yang agak susah. Rata-rata beranggapan Moodle, nanti Kamilo pun pasti akan beranggapan repot ini. Itu pasti saya jamin gitu. Ketika kita bicara
platform kuisis dan sebagainya itu sangat nyaman sekali, tinggal klik sana klik sini, tapi setelah itu selesai kan. Bukti fisiknya kita punya reportnya saja, tapi kita nggak punya jejak digital. Jadi istilahnya ketika kita mau pakai lagi berarti kita buat lagi. Nah ini yang saya katakan sampai kapanpun ya ini akan berlangsung seperti itu. Nah mungkin seperti itu ya sedikit pembukaan dari saya. Nah misalkan saat ini saya praktek ini, mohon maaf Pak Setik, ini bisa nggak screen saya ditampilkan di peserta? Karena saya kan nanti harus praktek instalasi dan sebagainya. Silakan, Pak. Oke, kalau memang bisa, jadi sebetulnya gini, nanti yang kita butuhkan ada 2 platform. Jadi saat ini saya hanya perkenalan. Sebetulnya kalau kita membahas Kamilo, itu kalau sampai isi kontennya akan sangat lama, Bapak Ibu. Jadi nanti desain saya dengan teman-teman di RBB itu, kita di sini hanya perkenalan sampai instalasi Kamilo. Setelah itu untuk isi konten dan sebagainya, rencananya di teman-teman RBB akan mengadakan pelatihan, tapi mohon maaf tidak ada sertifikat. Jadi model pelatihannya nanti Bapak Ibu akan masuk ke Learning Management System Genomio yang sudah saya buat. Di situ ada struktur sama yang mungkin saat ini kita mengibaratkan jadi siswa lah. Tapi kita di sana belajar bareng. Di sana sudah saya lengkapi dengan beberapa platform pembelajaran untuk chatting, untuk forum, dan juga untuk video meeting. Itu sudah saya jadikan satu di dalam satu LMS. Terus di situ juga nanti saya akan mencoba seluruh platform yang ada mengkolaborasi, misalkan seperti Google Form saya masukkan ke situ, Quizzes saya masukkan ke situ. Jadi biar nanti rame lah istilahnya. Kita pelatihan rame-rame dapat 2. Learning-nya yang kita pakai untuk pelatihan itu gratis pakai Genomio, dan kita juga pelatihan e-learning Kamilo. Jadi saya perkenalkan 2 e-learning dalam satu pelatihan, ibaratnya gitu. Nah ini bisa nanti kita bisa dibahas pada saat pelatihan. Misalkan Bapak Ibu bingung di bagian Genomio-nya, monggo silakan konsultasi ke saya. Ataupun di Kamilonya. Jadi dua-duanya ini akan kita dapatkan. Jadi dan ini kenapa ini saya katakan tidak ada sertifikat? Pertama, platform yang kita gunakan semuanya free. Free di sini berarti GPL ya, General Public License. Jadi kita bisa memakai dan kita juga bisa mengembangkan. Jadi tidak ada, makanya dari kita teman-teman kemarin sepakat ini tidak ada sertifikat, tidak ada biaya dan sebagainya. Jadi sifatnya kita share bareng, belajar bareng. Itu mungkin bisa saya lanjutkan ke praktek. Oke, kalau bisa sebetulnya ini untuk bahan sebenarnya sudah saya siapkan. Jadi untuk bahannya share screen-nya sudah bisa ya Pak Sedik? Dari saya? Belum bisa ya? Mas Aris mau share screen pakai apa? Pak Aris Mata. Ini sudah join pakai laptop ya? Iya, ini aku pakai laptop dan pakai HP ya. Jadi 2 ini, joinnya 2. Oh, nah, suruh pindahkan dulu kalau begitu. Umi, halo? Yang kendali host ini ada di kenapa? ini. Kenapa? Pindahkan presenternya bola dunianya ke Pak Aris School ini. Oh, udah naik ya? Dah. Oke. Udah Silakan, Mas. Mas. Nah, ini karena mungkin saya sudah lama tidak mengisi menggunakan Webex juga, jadi agak bingung juga. Yang kita butuhkan sebetulnya ada 2 aplikasi. Yang pertama adalah SEM ya. SEM ini nanti berfungsi sebagai server offline. Jadi untuk Kamilo ini tidak ada yang setnya itu modelnya online. Tidak seperti Genomio. Genomio sudah pernah dibahas sama Pak Ferry IDT kalau nggak salah itu ya di Sadari. Jadi kalau untuk Kamilo itu Bapak Ibu nanti mendownloadnya itu secara online berupa source coding. Sebetulnya sudah jadi, sebetulnya hanya tinggal kita nanti bagaimana kita menanamkan secara offline. Setelah itu mau dipakai secara offline menggunakan localhost bisa. Ya, localhost di sini berarti pakai SAM. Dan rencana saya akan membuat
model VirtualBox ya, jadi model ISO atau image dengan Linux. Jadi nanti tinggal seperti UNBK, jadi tinggal mengaktifkan VirtualBox-nya, itu kedepannya seperti itu. Nah, sementara saya praktek hari ini hanya menggunakan SAM. Setelah itu kita menanam aplikasi Camilo-nya secara offline sampai Camilo itu berjalan. Jadi itu. Kira-kira ini bisa langsung share screen ya, kalau misalnya Bisa Pak, silakan. Ini kalau misalkan untuk Bapak kalau itu Pak ke atas di atas ada share window Pak. share window. Di pojok kiri ada file, ada edit, ada share. Nah Bapak kalau mau itu share-nya share window. Oke, ini karena saya juga ada kendala ini Bu. Ini sudah Coba dulu di atas kan ada share. Di share lalu ada share window. My event window itu loh. window. Di share di atas, di pojok kiri ada, pojok kiri. Ini kalau nggak salah saya masih dalam posisi anu ya. Bapak udah jadi presenter kok? Udah ya. Udah. Jangan presenternya di HP. Enggak, ini kalau Masih di HP. ini. oh di HP. Soalnya yang laptop nggak bisa naik karena nggak ada audionya. Sebentar. Saya cek. Ini ada Ariskul di bawah tapi nggak bisa dinaikkan karena nggak ada audionya. Iya ini Bu. Ini kendalanya saya pakai HP karena di sistem ini nggak bisa masuk di audio ini. Terus gimana ya Pak Aris? Nggak bisa aku naikin yang komputernya. Ini lagi kita solusi ya, ini audionya nggak tampil ya. Atau Pak Aris aja yang mau presenter? Kalau saya yang presenter, persoalannya SAM-nya nggak ada sama saya teh. Nah ini masalahnya yang Pak Aris bisa aku naikin gimana? Aduh, Oh, iya. Sebentar, saya tak aktifkan kamera saya aja. atau pakai webcam aja Mas, baru arahkan ke layar. Jadinya presenter udah siapa ini? Bentar Bu, saya pakai remote system saya aja. Jadi nanti HP saya akan saya tampilkan nanti pakai itu aja. Oh baik, berarti presenter tetap di Pak Aris ya? Bola dunianya keliling-keliling ini. Selamat ya. Oke, ini didatangkan oleh HP dan komputer. Gimana? Tampil nggak kira-kira ini Bapak Ibu? Belum. Remote-nya nggak bisa. Pakai share screen. Mau juga ya. Ini saya pakai dua laptop, kasusnya sama ini.
ID-nya nggak ada semua. Apa nggak bisa Mas Aris School, tim viewer dengan Pak Aris Pata, atas kata tampilan tim viewernya di Rolex ini? Apa Ya, sebetulnya kalau dengan tim viewer bisa itu sebetulnya nanti untuk langkahnya Atau aku aja yang tim viewer ya. Halo Mas. Aris, ya. Saya di remote aja, nggak apa-apa. silakan. Udah saya pindah ke Pak Aris Tata. Oke, udah ya, Om Aris Pata. Tunggu. Belum tampil ini. Tampil nggak di sana layar saya? Mana ya? Kayaknya nggak bisa share ini. Share konten untuk Share konten Pak, di share ke atas, share my window. Ini udah mulai. Nah ini udah nih. Cuma kok banyak begini ya? Ini kok lagi kacau begini ya? Di aku ya? Tampilannya kotak-kotak kecil-kecil banyak sekali, Om. Ini saya bacakan. share window. Gimana cara? Udah bagus ini udah. Sip. Kayaknya belum terhubung sama ini, sama tim viewernya. Sama Pak Aris ya? Pak Aris jam-jam. Oke, udah. Coba Om gerakan. Tim belum connect, Om. Bisa nggak? Share
share screen yang mana ya? Nah, Aris, karena ini tim viewer ke share, terus my event window. Kalau share konten itu kan hanya itu ya, kalau my window itu dia Ini udah tampil nggak? itu yang back, bukan tim Aris. Di atas ada share, ada Ini Webex-nya Pak Aris tuh. Oh, berarti udah ya. Udah, silakan. Ini Webex-nya Pak Aris dulu ini. Gak kelihatan gambarnya ya, Om? Ini yang hit. Enggak. Ada kotak hitam. Iya. Ini kotak abu-abu apa ini kotak abu-abu? Di password di kotak hitam ya. Kayak kopi nih. Abu-abu kalau sama saya. Oke, nah silakan. Itu muncul lagi. Viewernya belum connect barangkali. Atau udah? Sudah connect. Ini yang muncul ini Windows laptop Pak Aris ini. Aris full. Nah, itu Telegramnya muncul. Tapi di tampilannya Pak Aris Di aku abu-abu loh, nggak ada gambar sama sekali. Sama saya juga di grup. Ayo, yang mau tanggung jawab siapa? Abu-abu. Sekarang yang lagi abu-abu. Abu-abu nih. Bapak Ibu maaf dulu ya, ini lagi ada kendala, kita lagi berusaha dulu ya. Ini kan berhasil. Kita masih yang abu-abunya itu menghalangi abu-abu. Kalau berhasil kan ada satu teknik baru ditemukan menurut saya. Share screen ya. Ini teknik baru ini. Pak Aris screen pakai tim viewer. Di depannya apa webbacknya itu ada tampilan apa? Abu sama saya ini, si abu-abu. Kotak abu-abu. Kalau ada aplikasi lain mungkin Pak, itu aplikasi lain yang muncul di depannya webback, apakah program yang Camilo ini atau bagaimana? ya sebetulnya sih Camilo sudah saya muncul video tutorial dan kayaknya ya. Jadi istilahnya ada PowerPoint, instalasi dan sebagainya sebetulnya. Masuk video tutorialnya. Oke Mas, itu sudah aman. Ini kan sudah masuk di Flip HTML5 ini. Quick upload. Di Flip HTML5 juga Oke. di YouTube sebenarnya sudah saya semuanya. Sudah bisa. Silakan dilanjut Mas. Ya, Itu sudah bisa. Di tengah coklat hitam itu, abu-abu itu. Abu-abu Pak. Oh, Itu atau aman. dari lihat Pak Aris Patah? Tidak. Di sini sih sudah aman sebenarnya. Masih abu-abu ini sama saya. Sama Ibu Ika masih abu-abu. Itu apa? Buka browser. Ini kan persentasenya ini. Oke, yang muncul di kita itu masih webback sama yang abu. Di aku abu-abu nggak webback abu-abu. Belakangnya ada webbacknya tadi. Belakang Ada abu-abu. bebek sedang abu-abu. Kalau di kalau saya di sini ini yang muncul ini yang muncul kalau saya muncul menggunakan kanal e-learning ini sudah masuk di browser. Protik. Tim viewer jadi kelihatan, sedangkan kita kan nggak ngelihat apa-apa. Atau barangkali Pak Aris pakai share screen yang lain, bukan Windows. Boleh dicoba yang lain. Apa Pak Aris yang share aplikasi atau apa? Dari beberapa pilihan itu. Aku coba ya. Share aplikasi mungkin ya. Iya mungkin. Bapak Ibu tunggu ya, ini ada kendala baru ada kendala tapi ini kelihatan, alhamdulillah. Oh, jelas. Kan aku bilang. Pak Aris Jadi besok kalau yang pakai tim viewer. Jadi besok kalau yang pakai tim viewer pilih share
pilih application, kemudian pilih team viewer. Oh, Oke. ini share aplikasi. Itu sudah saya gunakan itu aplikasinya di sini. Share Yes, aplikasi, ini. kemudian pilih team viewer. Oke, silakan. Bisa ya. Udah. Pak, lanjut Pak. Oke. Jadi Mas Aris. Mohon maaf ini karena nggak tahu nih dua laptop punya saya yang jadi cuma audionya yang cuma di HP ini. Jadi nggak ada masalah ini. Oke, silakan Mas. Jadi ada beberapa aplikasi yang nanti kita tanam kebetulan. Untuk kira-kira untuk master nanti setelah lepas ini nanti akan saya share. Jadi di masternya itu sudah saya siapkan Camilo dan Sam. Nanti silakan Bapak Ibu menuju ke alamat ini aja. Oke, ini bisa di scan kode nanti misalkan Pak Pak Sadat bisa ngambil ininya nggak sharingnya nggak di itu. Ini akan nanti saya share karena share screen saya nggak berfungsi, jadi ini akan saya taruh di itu ya, di Telegram ya, untuk bisa dibagikan. Jadi di-share aja di itu Pak Setik. Siap. Kita mulai ini. Jadi di sini sudah saya siapkan tutorial termasuk HTML 5-nya sebetulnya. Jadi di sini tadi sudah saya sempat sebutkan untuk fungsi alerting dan sebagainya. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu buka sendiri. Saya langsung saja praktik. Jadi yang kita butuhkan yang pertama adalah SAM. Nah, kita mulai dari instalasi SAM ya Bapak Ibu. Nah, perlu dipahami sekali lagi sistem operasi dengan sistem aplikasi yang dipakai harus seimbang ya. Jadi di sini saya pakai Windows 7 64 bit. Kita lihat dulu di bagian ini. Di sini saya pakai Windows 7 Service Pack 1 dengan sistem type-nya ada 64 bit operating system. Nah, spesifikasinya saya pakai Core i3 2GB dengan RAM 8GB ya. Terus berarti untuk aplikasi SAM itu saya harus menggunakan paling tidak X64 juga. Sama. Jadi usahakan sama, jangan sistem operasinya 64 nanti Bapak Ibu pakainya 32. Itu kurang pas ya. Nah, kita mulai dari instalasi SAM-nya. Jadi untuk tutorialnya dalam bentuk PDF dan juga video sudah saya siapkan. Next. Nah, untuk default application ini semuanya terchecklist ya di SAM. Next saja. Nah, di sini select folder karena di sini sudah banyak aplikasi yang saya pakai dan memang SAM di C juga nggak support. Jadi ini dalam tutorial saya by defaultnya adalah C.2 SAM. Tapi di sini saya di praktik share screen-nya ini akan saya rubah ke folder lain karena memang untuk C memang sudah ada SAM-nya juga, jadi khawatir bentrok. Oke, next. Oh, maaf, mungkin masih ada. Oh iya, masih ada. Saya install dulu sebentar.
nanti ada sedikit perbedaan. Jadi di dalam tutorial yang sudah saya buat itu untuk SEM-nya itu by default-nya portnya ada 80, sedangkan nanti ketika saya menginstal itu di port 80 itu ada sedikit kendala, karena bukan kendala ya, karena memang port 80 di laptop saya sudah saya gunakan untuk aplikasi yang lain, jadi akan saya rubah port. Jadi ini yang sedikit agak berbeda, tapi saya sudah membuat 2 tutorial, itu tutorial instalasi SEM by default di port 80 dengan tutorial instalasi SEM dengan merubah port menjadi port 82. Jadi nanti supaya Bapak Ibu bisa lebih paham, ternyata ketika 80 nggak bisa, kita bisa rubah port SEM-nya di 82 atau 81. Tidak usah saya restart, langsung saja hapus dulu. Karena terisi beberapa program, jadi mungkin proses rebootnya agak lama. Nah, untuk Master Camilo itu kalau tidak salah memiliki kapasitas dalam bentuk zip sekitar 350 MB, tapi setelah kita proses ekstraksi untuk dimasukkan ke SEM ini nanti sekitar 750-an MB. Jadi tidak sampai 1 GB untuk masternya. Sambil kita nyiapkan masternya nanti. Kita coba default C saja, tidak masalah. Next. Kita coba di C. Untuk bagian learn more about Bitnami for SEM, kita checklistnya kita hapus supaya nanti tidak dialihkan ke websitenya. Next.
Nah, ini prosesnya sangat mudah untuk instalasi SEM. Bagi menunggu kita siapkan masternya. Taruh dulu di C dulu. Ini agak sedikit jeda ya karena kita pakai tim viewer ya. Jadi ada jeda, mohon maaf. Saya sudah jalan di share screen dari Pak Aris Pata baru berjalan ya. Jadi yang dibutuhkan hanya SEM dan juga master Camilo, tidak ada yang lain. Kecuali kalau nanti kita konten pada saat nanti kita sudah instalasi Camilonya selesai, kita mengisi konten masih secara offline dan berencana Bapak Ibu itu nanti menaikkan ke online. Nah, di sini nanti mungkin dalam pelatihan ke depan untuk online ini kita akan pakai hosting gratis ya. Jadi kita coba menaikkan ini secara online dan juga kita pakai tetap status offline, tapi kita pakai satu teknologi yang namanya port forwarding. Dan saya yakin ini hanya teknis saja. Jadi kalau port forwarding itu biasanya dipakai untuk teknologi Airport ya. Jadi Airport bisa kita online kan. Nah itu nanti kita pakai yang gratis lagi, yaitu portmap.io untuk server offline-nya berdiri sendiri, pakai server sendiri. Tapi bisa diakses dengan akses internet dari luar. Nah ini teknologi port forwarding. Itu ke depan mungkin latihan di pelatihan kita akan sampai ke tingkat itu. Jadi memang sudah ke teknis. Dan ini mungkin letak yang di bagian teknis ini yang paling akhir nantinya. Nah, di proses akhir biasanya untuk SEM agak lama ya. Jadi memang ada dia agak sedikit mendeteksi. Nah, di sini nanti ada option, ya, ada option checklist. Do you want to start the control panel now? Nah, ketika by default ini sudah by default terchecklist, kalau kita finish maka control panel dari SAM itu akan ditampilkan secara langsung. Nah, di tutorial video dan sebagainya juga sudah saya set. Pemilihan bahasa nggak ada bahasa Indonesia, jadi terpaksanya kita harus pakai luar, save, kita pakai US. Nah, otomatis control panel akan ada di bawah, di bagian text bar. Nah, ini ada sedikit jeda.
Oke, di bagian teks baru ini kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Kita baru menginstal SEM-nya dengan kondisi service modul ini belum berjalan ya, ini belum tampil ya. Ya, di sini service modulnya belum berjalan Bapak Ibu. Jadi di service modul ini kita harus tanam dulu. Nah, cara menanamnya kita klik sekali. Mohon maaf, ini ada sedikit delay ya. Nah, di sini ada pilihan klik yes to install Apache service. Yes, kita baru menginstal service modul Apache. Terus setelah itu yang kita butuhkan cuma dua service, yaitu Apache sama MySQL. Apache ini berfungsi sebagai server offline-nya. Terus MySQL ini berfungsi sebagai database. Oke, di MySQL sekarang ya. Kita install, yes. Nah, kalau sudah, kita coba jalankan dengan mengklik untuk Apache-nya di start-nya. Kita amati di bagian bawah. Nah, di sini saya katakan saya ada sedikit kendala, bukan kendala sebetulnya. Karena port 80 saya sudah dipakai oleh satu aplikasi juga, hampir sama dengan Camilo, sama-sama Learning Management System, maka ini akan merah ya. Di sini ada indikator merah. Nah, ini untuk ini kita berarti harus rubah port, karena di sini defaultnya, by defaultnya SEM itu kalau diinstalkan di sistem itu adalah port 80, tapi port 80 sudah saya gunakan, maka ini saya harus rubah, tidak lagi. Nah, di menu config apache http.conf itu kita cari Ctrl F, kata listen, and next. Kita turunkan ke bawah. Nah, di sini kita ganti yang 80 ya, listen 12.34.5678 itu menjadi 82. Tapi tenang saja, nanti di video tutorial saya sudah saya kasih semua. Jadi ketika ada kendala seperti ini, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Port 82 itu kosong, untuk apa? Jadi tinggal dirubah seperti itu. Jadi tutorial sudah lengkap semua. Nah, itu tinggal kita close untuk disimpan, save. Nah, kita start ulang. Nah, di sini sudah berjalan, ya, warna hijau, yaitu PID-nya adalah 8944, port 82, SSL 443. Nah, setelah itu untuk MySQL, nah di sini kita tidak ada kendala di dalam PC kita, memang tidak ada kendala, start dengan port 3304. Oke, kira-kira di sini bingung nggak teman-teman atau Bapak Ibu guru ini? Ini bukan kendala ya sebetulnya port 82. Kalau misalkan belum terisi aplikasi apapun seperti SEM atau aplikasi yang membutuhkan laju di SEM atau server offline, sebetulnya sekali diinstal SEM masih default di 80. Tapi ketika ada kendala di 80, maka kita over ke 81 atau ke 82. Ini nggak kendala, hanya istilahnya port yang 80 sudah dipakai gitu aja. Nah, setelah itu kita minimize. Nah, kita langsung mengkopikan, dari sini sudah mengcopy Camilo, masih dalam bentuk zip. Jadi kita copy ke folder SEM, ya, ke folder SEM di bagian htdoc. Jadi kalau saya tampilkan seperti ini. Ini di SEM, silakan teman-teman cari htdoc. Nah, master kita taruh ke sini, yang masih dalam bentuk zip. Nah, ini untuk memudahkan. Nanti setelah tercopy di sini, baru kita ekstraksi. Nah, untuk proses ekstraksi boleh menggunakan 7zip atau WinRAR. Ekstrak here. Nah, ini yang saya katakan jumlah filenya setelah diekstraksi adalah 684 MB. Ini masih kosong. Jadi masih berisi data yang sudah jadi LMS, tapi masih kosong ya, belum ada konten apapun. Nah, kalau nanti dalam proses ekstraksinya selesai, nah langkah selanjutnya adalah merename. Nah, sembari kita proses ekstraksi ini, kita uji coba dulu SEM-nya.
SEM ini sudah berjalan normal atau tidak. Nah, cara mengujinya, kita ketik di bagian, mohon maaf saya hapus dulu, di sini kata localhost. Nah, harusnya ketika kita mengetik kata localhost, by defaultnya kalau tidak ada kendala di port, itu sudah tampil ya. Sudah tampil bahwa itu sudah menandakan. Nah, kalau menemukan tampilan seperti ini, IIS7, berarti di sini portnya nggak ketemu. Nah, kalau nanti nggak ketemu, kalau misalkan karena di sini di tutorial saya, di share screen saya sudah rubah port menjadi 82. Oke, ini adalah tampilan server dari SEM. Ini sudah berjalan ya. Nah, sekarang kita ngecek MySQL database-nya. Nah, berarti kalau MySQL database-nya, itu kita buat localhost titik 282 karena port sudah saya rubah ke 82, setelah itu /php myadmin. Nah, ini berarti sudah berjalan di port 82, yaitu Apache-nya untuk server lainnya dan database-nya di port 82 untuk PHP admin. Nah, ini berarti sudah oke, nggak ada masalah. Nah, kita tinggal menunggu instruksi dari masternya, itu master Camilo-nya. Memang agak lama karena filenya sekitar 684 MB nanti kalau misalkan selesai. Nah, untuk proses instalasinya, untuk Camilo juga sangat simpel. Jadi kalau tadi sudah untuk proses instalasi ini sudah selesai, nanti ada langkah-langkah, kalau nggak salah ada 7 langkah, dan untuk bahasanya juga kita bisa rubah ke bahasa Indonesia, jadi pemahaman kita akan lebih cepat. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Baik, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Sebelum kita lanjut ke instalasi Camilo ya. Ya, terkait instalasi SEM sebelum dilanjutkan ke instalasi aplikasi Camilo-nya. Silakan Bapak Ibu. Kayaknya masih menyimak ya. Ini yang ini karena biasanya nggak kedengaran suaranya. Dilanjut aja mungkin ya, nanti baru kita buka sesi tanya jawab. Kita agak jam 9 lewat nggak apa-apa ya, karena tadi terlambat ya. Iya, iya. Silakan. Oke, untuk nanti kalau misalkan instruksi ini selesai, itu untuk perkiraan saya, kita install itu nggak butuh waktu lama, hanya di bagian nanti di poin 7 itu agak lama. Jadi setelah poin 6 selesai verifikasi dari Camilo, dia akan melakukan proses instalasi. Nah, ini agak lama. Jadi mungkin sekitar, ya antara lain sekitar 5 menitan. Oke, sudah. Ini bisa kita hapus master zip-nya, tidak masalah. Nah, ini kita rename, yang sudah kita ekstraksi kita rename menjadi Camilo saja, tidak usah dikasih strip 1, itu hanya versinya saja, karena ini yang terakhir. Setahu saya, beberapa hari ini saya cek di website Camilo terjadi trouble, jadi tidak bisa diakses, mungkin sedang under construction. Jadi kita rename jadi Camilo. Nah, kalau ini sudah, kita tinggal ketikkan di browser ya. Ini kita buka lagi, saya hapus lagi. Itu localhost. Tagnya masih .282 karena saya portnya udah di 282/Camilo sesuai dengan folder ekstraksi atau yang sudah di rename ya. Nah, ini adalah tampilan instalasi dari Camilo.
Ada di layar sebentar. Oke, ini adalah tampilan instalasi Camilo. Nah, di sini ada langkah. Langkah pertama kita akan install Camilo. Nah, di langkah selanjutnya, nah di sini adalah ini ya, langkah-langkah kerjanya ya. Jadi ada bahasa instalasi, rekrutmen, lisensi, setting database MySQL, setting konfigurasi, tampilan overview yang agak lama nanti di bagian install. Jadi ini baru di langkah awal kita merubah bahasa dulu, bahasa instalasinya menjadi Indonesia. Setelah itu berikutnya, nah ini untuk rekrutmen server. Jadi karena kita menggunakan SAM, jadi yang dibutuhkan untuk minimalnya itu PHP-nya adalah 5.5. Tapi SAM yang saya gunakan sudah versi 7.1.30 untuk PHP-nya, jadi sudah di atas. Nah, by default, sementara tidak ada perubahan supaya ini lebih cepat, lebih gampang. Nah, turunkan ke bawah sampai menemukan ada 3 tombol untuk kembali ke sebelumnya, instalasi baru dan upgrade. Jadi kalau misalkan sudah pernah menginstal Camilo dengan versi yang rendah dan diinstal versi yang baru, maka prosesnya upgrade bukan instalasi baru. Nah, di sini kita prakteknya adalah instalasi baru. Nah, untuk lisensi di langkah ketiga, dan di sini kita masuk ke langkah ketiga, lisensi. Jadi di lisensi ini kita sudah tertera jelas di sini adalah software gratis yang didistribusikan oleh CNU General Public License. Jadi kita nggak ada masalah untuk pakai. Setelah itu cukup mungkin kita baca sebentar boleh, langsung juga boleh. Yang penting jangan lupa checklist saya setuju ya. Nah, kita turunkan scroll ke bawah. Ada beberapa kontak informasi yang harus diisi. Kita sesuaikan. Ini di sini kita pakai education kalau ada. Oke, kita pakai education. Di sini adalah administration. Di sini adalah Indonesia, kota dan sebagainya kita sesuaikan. Nah, untuk bahasa kita pakai bahasa Indonesia. Nah, yang paling penting di sini ada pertanyaan berkaitan dengan finansial. Jadi untuk bagian finansial ini, jadi yang utama yang ada indikator mandatorinya field adalah yang berbintang merah. Jadi kalau di sini mungkin untuk finansial kita bilang tidak saja nggak masalah. Setelah itu ke tombol berikutnya. Nah, ini yang paling penting yang tadi berkaitan dengan SAM. Nah, saat ini kita masuk ke setting database MySQL. By defaultnya teman-teman silahkan kosongkan dulu termasuk passwordnya. Jadi kenapa ini nanti untuk lebih mudah kita mengisi konten dari Camilo supaya kita nggak lupa ketika nanti kita sudah rubah password terutama atau database-nya kita rubah, nanti teman-teman lupa dan tidak bisa. Ketika kita mau nyeting ada kendala di bagian database kita nggak bisa. Maka ini by defaultnya kita kosongkan terlebih dahulu semua. Hanya yang paling utama kita cek dulu periksa koneksi ke database-nya. Apakah sudah terhubung ke SAM ya? Sudah terhubung dengan ini belum? Dengan SAM-nya. Nah, tadi kan SAM untuk database ini berkaitan dengan MySQL. Di sini, maka portnya adalah 3306. Dan di sini port untuk MySQL-nya adalah 3306. Ketika ini kita periksa koneksi database, maka harusnya keterangan di bawah akan hijau semua. Nah, ini berarti database sudah tersambung dengan sempurna. Ketika ada yang merah, ya, indikator merah tulisan dan sebagainya, berarti ada error. Nah, ini kita cari errornya. Nah, di sini nggak ada kendala, maka kita bisa langsung ke langkah berikutnya. Nah, di sini nanti ada login administrator. Silakan disesuaikan oleh teman-teman. Hanya yang utama adalah password administrator. Di sini saya login administratornya masih pakai nama admin. Setelah itu di sini, nah ini password administrator silakan dirubah. Sampel saya pakai alias
12345 dengan nama depan administratornya adalah email. Nah, ini saran saya email yang aktif ya. Oke, untuk nomor telepon administrator. Nah, di bagian platform, jadi setelah ini proses untuk pembuatan username dan login, di bagian platform, itu nanti ini yang perlu kita pahami, jangan merubah setting ini. Camilo URL field wajibnya ini jangan dirubah dulu, biarkan dia berjalan. Jadi ini akan menyesuaikan URL di atas dan ini karena kita nanti mengisi kontennya secara offline di pelatihan. Nah, nama kampus kita sesuaikan. Organisasi mungkin ada tambahan. Jadi di sini saya sudah pernah menginstal, jadi saya tinggal menempatkan saja. Nah, untuk URL itu sebetulnya adalah apabila Bapak Ibu punya blog ataupun di sekolah ada website, bisa dimasukkan di sini. Jadi misalkan di sini saya kebetulan di sekolah ada, saya coba hanya butuh URL-nya saja. Oke, nah pendaftaran mandiri untuk settingnya adalah setelah disetujui. Jadi nanti ketika ini online ataupun offline dan sudah tersebar, maka ketika link sudah tersebar, siswa ataupun guru itu bisa mendaftar secara otomatis. Secara mandiri ini lebih baik kita defaultnya dari tidak, kita setelah setujui. Kalau iya, berarti dia langsung mendaftar otomatis. Kalau by defaultnya adalah tidak. Nah, ini kita rubah menjadi setelah disetujui. Oke, next berikutnya. Nah, di tampilan instalasi ke-6 ini adalah overview ya. Jadi di overview ini sebetulnya settingan tadi di awal, di langkah 4, 5 itu ditampilkan ulang. Karena di sini nanti setelah proses install Camilo, sini akan menghapus tabel dan sebagainya database. Nah, kita pilih install Camilo. Nah, di proses ini adalah sudah installation, proses evacuation. Nanti ada tombol hijau menuju ke portal Camilo. Nah, instalasi kita untuk Camilo sudah selesai. Sisanya adalah kita login sebagai admin, setelah itu akan mengisi konten. Makanya kalau ditampilkan semua sampai isi konten mungkin di Beacon ini nggak selesai ya. Jadi kita berasumsi nanti kita buat pelatihan saja di belakang supaya teman-teman yang berminat untuk ikut pelatihan dan belajar bareng bisa paham sampai dengan isi konten, sampai dengan teknis mau online mau offline. Jadi kalau sementara masa pandemi ini ya kita online dulu lah. Kalau offline-nya kan nanti kita harus pakai server, harus ada wifi dan sebagainya. Nah, di proses ini mungkin agak sedikit lama sembari menunggu nanti sampai dengan portal halaman login. Sambil nunggu mungkin bisa diisi sesi tanya jawab kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya. Boleh. Mau di chat dulu atau resen? Silakan Pak Sodik milih. Di chat kayaknya iya, halo. Oh, sekarang ini yang resen. Bentar, ada satu tadi minta diulang untuk bagian anti pop menjadi 82 tadi itu. Oh, itu nanti di tutorial video sudah ada ya? Oh iya. Ya, nanti bahan yang ada aplikasi termasuk video tutorial dan PDF-nya. Kita share semua. Yang gini mungkin yang spesifik aja. Kalau misalnya yang ada yang berulang seperti itu
kita bisa alihkan ke pelatihannya nanti. Kalau teman-teman minat silakan, atau mau gali lebih jauh terkait dengan e-learning Camilo ini, silakan join di pelatihan. Dan ini gratis kok, dapat ilmunya dari masternya langsung. Ya, Mio mengisi konten Mio dan juga Camilo. Teh Umi, Ya, halo. ya mungkin kita kasih kesempatan yang apa namanya yang Oke. Baik, ini ada Ibu Titi. Silakan Bu Titi. Halo. Gak ada suaranya. Pak Malik. Halo Pak Malik. Halo Pak Malik. Pak Malik. Gak ada suaranya. Ini Himiwati. Halo. 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 Gak ada suaranya semua. berarti ini tidak sengaja resen sepertinya. Biasanya seperti itu. Ini kayaknya udah selesai ya. Kita tinggal masuk ke lihat portal yang sudah dibuat ya. Jadi di bagian akhir ini, di bagian akhir kita langsung menuju ke portal yang sudah dibuat. Jadi ini instalasi selesai ya. Nah, kita diarahkan kepada halaman login Camilo. Nah, kalau sudah sampai batas ini, nanti silakan login dengan name dan tadi yang sudah dibuat. Oke, ini adalah tampilan Camilo. Kita hanya tinggal isi konten dan sebagainya. Jadi status itu kalau memakai Camilo ini berarti nanti sebagai admin ya. Nah, tinggal nanti penerapannya ini buat sekolah atau buat pribadi dan sebagainya. Nah, ini penerapannya seperti ini, ada user list, tambah user dan sebagainya. Dan ini sudah Indonesia, jadi sudah dipahami. Mungkin sampai ini ada pertanyaan nggak ini? Mungkin karena ini perkenalan, jadi teman-teman masih bingung, mungkin dilanjutin pelatihannya begitu. Iya, rencananya gitu. Jadi nanti gini teh, kita hanya memperkenalkan bahwa sebetulnya ada platform yang gratis dan mudah yang bisa kita buat secara offline kontennya. Ya, setelah itu nanti lebih ke pelatihan. Kalau nanti di sini semua, nanti teman-teman saya yakin bingung ada beberapa aplikasi termasuk itu belum isi konten, menambah user dan sebagainya, banyak sekali. Berarti kalau teman-teman mau ikut pelatihannya, silahkan gabung di Telegramnya Ruang Belajar Bersama, begitu ya? Iya. Silakan dibagikan link Telegramnya biar teman-teman bergabung di Telegram Ruang Belajar Bersama, biar nanti melanjutkan pelatihannya dan tahu infonya di Ruang Belajar Bersama. Iya, sudah teh. Sudah ya? Ya. Izin teh, ini ada satu pertanyaan ini di kolom chat dari Bapak atau Ibu ini. Ashar Saragi, Bapak kayaknya ya. Dari Pak Ashar Saragi. Bedanya Camilo blog, oh mana, mohon maaf. Oh bukan, dari Ibu Lis Indahwati. Bagaimana jika dibandingkan dengan psikologi? Apa kelebihan dan kekurangannya? Silakan Pak Aduskun. Oke, kalau untuk psikologi itu kan platformnya juga sudah jadi ya. Jadi kita itu psikologi sudah ya, kita juga sudah pakai sebetulnya. Tapi kreasinya saya pikir karena saya senang yang masih empty ya, masih kosong ya. Jadi saya tadi saya bilang semua platform oke, nggak ada masalah. Hanya tinggal kita cocoknya di mana gitu loh. Jadi kalau Camilo ini dengan bersama, jadi konten yang ada ini masih kosong. Kita desain sendiri konten. Jadi
komputer, kita buat mata kuliah. Kalau di sini karena masih punya mata kuliah ya, karena by default kita merubah itu ya, merubah menu-menunya. Jadi di sini kita bisa biasanya kelebihan dan kekurangan tinggal kita saja sebetulnya. Hanya memang kalau untuk school fee itu kan sudah bersifat on ya, jadi di situ Bapak Ibu juga nggak repot. Tapi kalau misalkan nggak repot dalam artian saya pakai, saya gunakan sudah on, gitu loh. Kami loh ini masih off. Jadi tadi saya di lapangan saya bilang learning itu bisa off, bisa aja sebetulnya. Off-nya itu seperti apa? Jadi setelah dipakai misalkan dari instalasi ini saya isi program, saya transferkan ke WiFi, ada akses internet, maka itu lokal, harus akses. Jadi ini hanya teknis. Kalau on berarti mungkin dengan panduan hosting, dengan panduan port forwarding dan sebagainya, jadi on. Jadi pemahaman teknisnya di situ aja. Jadi kalau kita bicara mana lebih, tinggal kita saja lah. Baik. Jadi seperti itu Bu Krisnindawati ya. Tergantung kita suka yang mana, kan seperti itu. Baik, kita lanjut ke yang satu lagi dari Harus Saragi. Bedanya Camilo, blog sama web itu apa ya? Atau istimewanya apa? Ya, jadi sebetulnya pemahaman kita ke learning dulu ya. Learning itu kalau mungkin saya masih tahu ya, namanya learning itu ada dua jenis. Pertama adalah CPT. Ya, sampelnya seperti Bismart atau UNBK itu CPT ya. Tapi kalau yang Camilo, blog dan sebagainya itu Schoology, Edmodo itu lebih cenderung kepada BBT atau web based. Jadi sampelnya adalah sampelan web. Jadi kalau kita bicara BBT maka bisa terjadi proses dua arah. Tapi kalau kita bicara CBT itu hanya terjadi proses satu arah. Satu arah di sini berarti kan bisa pasang platform yang lain. Dalam artian fasilitas yang lain atau aktivitas yang lain hanya digunakan untuk PES ya. Tapi kalau misalkan kita bisa tambah aktivitas misalkan forum, terus ada aktivitas video conference atau web conference, ada aktivitas assignment, sebagainya. Jadi ini yang saya katakan kalau kita bicara sinkronus sebetulnya kalau learning management system ya dia bisa dua-duanya. Dan sebenarnya kan dibatasi oleh waktu dan kita mau setting waktu untuk pembelajaran di LMS untuk beberapa semester. Kita bicara pendidikan menengah ya semester 1 dan 2 misalkan berarti 1 tahun ya. Kita setting 1 tahun. Selama 1 tahun itu pos masih berjalan. Pas dari tahun itu secara otomatis anak bisa mengakses 24 jam tanpa batas. Jadi kalau misalkan itu ya web, intinya adalah web ini misalkan. Nah, jadi LMS yang berbasis web. Cukup, Om? Ya, itu saja. Selanjutnya dari Pak Agus Soleh. Bagaimana untuk mengolenkan Camilo? Mungkin yang ini nanti gimana? Silakan. Jadi ini yang tadi saya katakan, ini kita bicaranya baru offline ya. Kalau kita mau ada beberapa teknik. Biasanya teman-teman di anak ada saya sarankan pakai gratisan ya. Itu gratis. Jadi di situ kita nitip Camilonya di situ. Hanya memang ada banyak. Nah, saran saya teman-teman yang sudah mengaplikasikan Camilo di sini itu adalah menggunakan
satu port forwarding gratisan namanya adalah portmap.io. Jadi di situ bisa diakses secara online lewat portmap, tidak dibatasi user yang baru. Jadi ini hanya fungsinya hanya kalau kita pakai hosting berarti kita Camilo yang sudah terisi dan sudah tertanam ini kita kopikan ke hostingnya semuanya, aplikasinya ini kita pindah. Nah kalau kita pakai portmap.io itu berarti kita menyediakan ya, nanti kita install portmap.io di situ. Nah, setelah itu kita online-kan. Jadi ini biasanya dipakai kalau saya menyarankan ke teman-teman yang tidak memiliki IP. Jadi kita pakai lokal hostnya, tapi bisa diakses. Nah ini kalau misalkan teman-teman yang operator biasa jadi operator administratif paham banget. Cuman kalau orang ada di sana, kalau orang itu batasnya 8 jam. Nah kalau portmap.io itu 20 jam. Nah ini kita bisa pakai untuk mengontenkan. Bisa mengikuti dari yang sistem membantu. Ini yang saya aplikasikan biasanya seperti itu. Mungkin itu. Baik, jadi seperti itu Soleh. Kita lanjutkan lagi, Om Aris. Ada satu lagi dari Pak Agung Nugroho. Izin tanya untuk fitur keamanan bagaimana Pak? Kemarin saya coba hostingkan Camilo ternyata kena refresh. Oh ya, kalau bicara device itu saya pikir tinggal kita di dalam proses settingnya proteksinya harus benar-benar ya Pak. Jadi kelihatannya kalau di device kayak gini berarti database yang sebetulnya di security-nya untuk kontrol dan sebagainya kurang maksimal ya. Jadi saya katakan seperti itu. Jadi kalau misalkan di setting kita di hosting itu mungkin ditambah dengan ya di passwordnya proteksinya memang benar-benar yang salah. Untuk faktor device saya pikir jarang terjadi ya. Saya belum pernah device ya kalau pakai hosting ya, walaupun hosting gratisan. Karena terakhir kemarin saya untuk salah satu informasi kelulusan juga aman-aman saja ya, walaupun hosting gratis itu. Jadi kalau untuk Camilo yang sudah di sini ada beberapa sekolah yang di daerah kami yang memang pakainya entah itu Moodle entah Camilo menggunakan portmap.io. Beberapa saya alihkan ke hosting yang utama dan juga beberapa ke hosting yang gratis. Cuman yang hosting gratis sekali lagi yang karena gratis fiturnya juga serba terbatas dan juga ada limiter untuk space-nya juga. Jadi kita hati-hati di situ. Karena portmap.io berarti yang kita set adalah server. Ini yang butuh resource-nya agak besar. Jadi mungkin ini pemanfaatan server pasca UNBK ya. Kalau di sini kita nyebutnya seperti itu. Gimana caranya server itu setelah UNBK nggak dipakai daripada yang itu kita pakai UNBK. Nah maka dan satu sisi juga masih ada kendala. Rata-rata sekolah di sini tidak memiliki ID pabrik. Jadi kalau kita nyawa ID, maka kita pakai portmap.io sebagai gantinya. Kalau untuk faktor device, saya pikir sejauh ini misalkan passwordnya oke, ya aman-aman saja. Mungkin ya tangan-tangan jahit lah yang saya. Mungkin itu Om. Jadi saya belum pernah. Kalau untuk keamanan Camilo saya pikir saya belum daftar device ya. Camilo Moodle dan sebagainya. Jadi seperti itu Pak Agung Nugroho, tergantung apa cara pasang passwordnya mungkin. Dari Bu Munifah ini install ke laptopnya berat atau tidak? Saya jawab kalau spesifikasi lah. Ini saya juga masih mengkaji ya. Jadi kalau kita bicara master, kita bicara masternya dulu nih. RAM 134 GB. Pengembangannya sekitar 300 ditambah dengan Camilo. Masternya adalah 354, pengembangannya sampai dengan 600, hampir 1 GB lah.
1 giga yang dipakai ya dalam artian. Nah, setelah konten terisi dan sebagainya itu akan bertambah. Cuman untuk beredar itu kaitannya dengan spesifikasi prosesor dan RAM. Nah, kalau misalkan RAM itu misalkan 2 giga, saya pikir ya memang agak berat juga, tapi kan nanti Bapak Ibu mau secara offline ke anak-anak misalkan WFA misalkan learning offline itu juga untuk diakses anak-anak akhirnya menjadi kurang. Maka disarankan paling tidak ya minimal 4 giga, jadi yang bisa dipakai ya 1 kelas mungkin bisa. Ya doakan saja moga-moga untuk saya bisa membuat satu ISO atau image Linux dan menanamkan kami ke dalamnya seperti teman-teman dengan. Jadi nanti aksesnya nggak terlalu susah, kita nggak perlu pasang SEM, kita hanya perlu pasang seperti UNBK. Jadi ini lebih ringan dengan server yang di dalamnya, sistem operasinya Linux. Mungkin itu Pak. Jadi kalau misalkan saya bilang berat dan tidak itu seperti itu. Jadi tergantung rekannya. Tapi rata-rata kalau laptop keluaran terbaru biasanya RAM-nya sudah 4 GB itu. Ya. Minimal Core i3 biasanya. Iya. Baik. Ini yang di kolom chat sudah. Bagaimana? Mungkin masih ada materi tambahan dari Om Arisul atau? Saya pikir kita hanya perkenalan sampai instalasi dan dari mulai SEM-nya sampai dengan instalasi dan platformnya ini. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa ikut pelatihan, kita share bareng di sana, belajar bareng. Terus mungkin kalau kami kan bisa dibuka-buka itu. Memang di tutorial untuk Camilo ini searching dan sebagainya masih sangat terbatas. Ini berbeda dengan Moodle ya. Kalau Moodle di kita cari tutorial Moodle banyak, tapi kalau untuk Camilo ini memang sangat terbatas. Jadi ada beberapa di YouTube pun terpisah-pisah dan saya pikir tidak sebanyak Moodle. Ada memang. Nah untuk ini saya cuma sedang video tutorial untuk memperbaiki itu supaya nanti ketika pelatihan yang sudah ikut pelatihan bisa cara buat usernya seperti ini, cara buat course-nya seperti ini atau kursusnya seperti ini. Jadi di ya beda dengan Moodle karena ini tampilannya juga sudah lebih bagus ya, dalam artian dia simple. Dan beberapa universitas juga setelah saya cek juga sudah menggunakan Camilo. Ada beberapa universitas yang memang mindsetnya Camilo sebagai LMS. Baik, jadi Pak Arisul. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jadi pada kesempatan malam hari ini materi yang disampaikan oleh Rizal Jam adalah hanya sebatas perkenalan tentang apa itu Camilo, instalasi aplikasi Camilo-nya, termasuk aplikasi pendukung websitenya. Nah, apabila Bapak Ibu ingin lebih mendalami tentang apa itu Camilo, maka disarankan untuk mengikuti pelatihannya di RBB. Nanti akan dipandu langsung oleh beliau Pak Aris Hamdan dengan mengikuti formulir pendaftaran melalui link Bitly daftar kelas Camilo RBB, dan linknya sudah di-share. Linknya sudah kami share di kolom chat ya, di kolom chat di website ini. Dan kami ingatkan di akhir pendaftaran, di akhir formulir, nanti ada link untuk masuk ke grup Telegram khusus untuk membahas Camilo. Mungkin
demikian Bapak Ibu sekalian apa yang dapat kami sajikan untuk webinar pada kesempatan malam hari ini. Dan saya di sini selaku moderator. Ya, mohon maaf, Om Aris Zamzam, apakah sudah bisa kita akhiri atau? Ya, saya pikir cukup. Jadi paling catatan untuk detik, mohon untuk yang tutorialnya bisa di-share di grup Telegram di ruang belajar bersama, termasuk ya semuanya ya, termasuk bahas. Dan nanti saya siap misalkan ada teman-teman yang misalkan kepinginan boleh konfirmasi ke saya. Tapi lebih enak nanti kita bareng-bareng aja di pelatihan. Jadi ini lebih tertata. Nah, paling untuk share LMS-nya untuk alamat juga belum di-share ya. Untuk alamat LMS RBB yang Genomiumnya? Ya. Belum genomiumnya. Kalau yang genomiumnya belum. Oke, nah paling kurangnya cuma itu. Nanti teman-teman yang sudah terdaftar, yang memang sudah mendaftar nanti akan masuk ke LMS. Cuman memang belum saya selesaikan total, masih baru sampai ke proses instalasinya ya, instalasi Camilo. Memang untuk saat ini saya sedang mengerjakan konten untuk bagaimana cara mengisi Camilo, menambahkan user dan sebagainya. Ya, sebagai informasi ini yang sudah mendaftar, ini ada 93 pendaftar, tapi yang masuk kelas baru 50 orang. Oke. Tidak masalah, sebanyak-banyaknya. Karena kalau untuk genomik tidak ada batasan benar nih. Cuma satu mungkin tidak usah kaget karena nanti LMS genomik itu gratis. Jadi kalau misalkan dulu pernah diangkat sama Pak Ferry ya, saya ulangi, Pak Ferry IDT sempat membahas genomik. Tidak ada batasannya. Mau satu sekolah isinya 500 orang, 600 orang dimasukkan jadi satu di genomik tidak ada masalah. Hanya ya jadi karena kita gratis ya ada iklan saja. Iklan bisa di-close saja nggak masalah. Mungkin itu cukup. Mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila saya ada kekurangan. Dan mohon maaf karena ini ada kendala di audio, jadi share screen-nya jadi nggak maksimal gitu. Kita ada kendala tadi. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aris Zamzam atas materi yang telah disampaikan kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti itu webinar kita pada malam hari ini, dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris Zamzam bahwa nanti insya Allah akan kami share untuk link Genomio RBB-nya di grup kelas Camilo yang sudah kami sediakan linknya melalui link pendaftaran untuk pelatihan kelas Camilo. Dan perlu diketahui bahwa kelas Camilo ini insya Allah gratis, tidak ada biaya pendaftaran. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini saya Ahmad Jafar Sodik dari SDIPK Teknik Kabupaten Selatan Papua Barat sebagai moderator pada kesempatan malam hari ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan waktu saya kembalikan ke Pak Aris Patas selaku host. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Narasumber hebat kita Pak Aris Zamzam dari SMK Cokro Wanadadi. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi kami harapkan partisipasi kita semua. Jadi yang masih penasaran terkait dengan e-learning Camilo ini seperti apa, e-learning Genomio itu seperti apa, jika digabungan kira-kira seperti apa nanti hasilnya. Nah, ini akan jauh kita bahas nanti setelah mendaftar di link yang sudah di-share oleh Pak Sodik di room chat. Itu sudah ada, dan link untuk bergabung di grup Telegramnya atau kelas khususnya itu juga sudah tersedia. Jadi teman-teman pada saat submit itu langsung diarahkan ke kelas nantinya. Nah, oke. Saya rasa cukup. Makasih untuk semua yang bertugas. Terima kasih untuk flyer cantiknya dari Bu Sri Puji Rahayu. Beliau juga admin ruang belajar bersama, spesialis flyeris. Iya. Makasih untuk Mbak Dewi yang mungkin belum sempat gabung karena kesibukan beliau akhir-akhir ini sangat padat.
Makasih juga Pak Sodik, daftar hadirnya luar biasa, terhubung ke semua link. Spesialis daftar hadir ke beliau ini, bagus sekali perencanaan daftar hadirnya. Makasih juga Pak Arsam dan semua kru yang sudah bertugas, teman-teman dari Lontara dan teman-teman dari Sadar Igi, Kelor dan yang sempat gabung di panelis dan teman-teman yang ada di attendee. Terima kasih, sampai jumpa di Vicon webinar Ruang Belajar Bersama di pekan depan. Kami akan tayangkan informasi terkait dengan teknologi dan edukasi di dunia pendidikan. Oke, saya kiri sampai jumpa minggu depan, dan sesi selanjutnya kita bisa bincang-bincang santai. Silakan teman-teman yang mau sharing dan lain sebagainya terkait dengan RBB dan lain sebagainya, silakan di room ini. Oke.